Dalam legenda Indonesia, Nyai Glorong digambarkan sebagai sosok berwujud setengah manusia dan setengah hewan. Dari bagian pinggang ke atas, ia berwujud wanita yang sangat cantik. Namun, bagian bawah badannya berwujud ular. Nyai Glorong adalah panglima perang terkuat Kanjeng Ratu Kidul, yang menguasai pantai selatan Jawa. Selain itu, ia diyakini bisa dijadikan sebagai tujuan meminta kekayaan alias pesugihan. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyai Glorong adalah penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian serta pengikut dari bangsa jin dan makhluk halus lainnya. Konon, ia juga mencari pengikut dari kalangan manusia yang disesatkan dalam tindak pesugihan untuk dijadikan sebagai budak-budaknya. Penampilan Nyai Glorong disebutkan mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Adapun kain panjang dengan rajutan emas itu diyakini sebagai perwujudan sosok aslinya yang berupa ular raksasa. Nyai Glorong akan nampak sangat cantik dan paling sakti ketika bulan purnama tiba. Namun, saat bulan mengecil, ia kembali pada penampakan aslinya berupa ular raksasa. Ada yang meyakini bahwa Nyai Glorong adalah putri dari Ratu Angin-Angin, yaitu ratu seluruh makhluk halus di Pulau Jawa yang memiliki kerajaan di Laut Selatan. Ia dinikahkan dengan Jaka Linglung, putra Aji Saka, yang berhasil membunuh buaya putih penjelmaan Prabu Dewata Cengkar dari Medang Kamulan. Pesugihan Nyai Glorong. Masyarakat juga percaya bahwa Nyai Glorong dapat membantu mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik bekerja sama dengannya. Konon, setiap Nyai Glorong datang, ia akan meninggalkan kepingan emas dari sisik-sisik di tubuhnya, di tempat orang yang meminta pesugihan. Namun, pesugihan Nyai Glorong membutuhkan tumbal arwah manusia yang meminta pertolongan padanya. Saat meninggal, arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian keraton gaib di Laut Selatan Jawa. Di samping itu, Nyai Glorong juga meminta tumbal dalam jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk meningkatkan kecantikannya. Menyeramkan. Beginilah ritual pesugihan Nyai Glorong yang kabarnya sangat menjijikan. Menurut pakar supranatural bernama Mbah Yadi, seorang pengikut pesugihan Nyai Glorong harus lakukan ritual tersebut. Jika bersedia melakukan ritual menjijikan itu, maka Nyai Glorong akan berikan harta kekayaan bagi si pengikut pesugihan. Lantas, apa yang dimaksud dengan ritual menjijikan pesugihan Nyai Glorong? Jika bersedia melakukan ritual menjijikan itu, maka Nyai Glorong akan berikan harta kekayaan bagi si pengikut pesugihan. Ritual yang dimaksud adalah mengawini Nyai Glorong. Setelah dikawini dan melakukan hubungan, Nyai Glorong akan menghempasan sisiknya. Sisiknya itu akan berubah menjadi uang. Terdengar aneh, namun tak sedikit orang-orang putus asa yang nekat lakukan ritual tersebut. Tujuannya, untuk penuhi segala kebutuhan dan keinginan hidup. Sebetulnya, masih ada dua jenis pesugihan lagi yang mengadakan ritual serupa, seperti pesugihan Nyi Roro Kidul. Mereka yang mengikuti pesugihan Nyi Roro Kidul, harus rela menyertakan tumbal nyawa sebagai bentuk imbalan bagi makhluk gaib tersebut. Tak hanya menumbalkan nyawa manusia, para pengikut pesugihan Nyi Roro Kidul juga harus kawin dengan Sang Ratu, Pantai Selatan. Pesugihan yang terletak di sepanjang pesisir pantai Jawa ini, juga dipercaya bisa datangkan kekayaan dengan cepat. Selain pesugihan Nyi Roro Kidul, pesugihan Nyai Puspo Kencono juga menawarkan ritual yang seragam. Pesugihan Nyai Puspo Kencono ini terletak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mereka yang ingin mendapatkan pesugihan tersebut, harus rela menjadi suami dari Nyai Puspo Kencono. Tentu, si pengikut pesugihan mesti menyediakan kamar khusus untuk menyambut kedatangan Nyai Puspo Kencono. Karena dengan begitu, Nyai Puspo Kencono akan datang pada waktu-waktu tertentu, untuk dikawini Nyai Puspo Kencono dan melakukan hubungan badan. Itulah penjelasan mengenai ritual pesugihan Nyai Glorong dan pesugihan lainnya, yang dikenal mengerikan.